Amin. Kita diingatkan lagi akan cinta pertama kita kepada Tuhan, kasih mula-mula yang Tuhan taruh dalam hidup kita. So, saya percaya ini tahun yang baru, awal yang luar biasa. Mari kita mulai dengan kasih kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia sekalipun, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. So GCC, mari mengasihi Tuhan lebih lagi di tahun ini, dan saya percaya Tuhan akan bawa kita untuk melewati tahun yang luar biasa. Amin. Saudara siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Mari persiapkan catatan kita, cari tempat yang nyaman. Mohon tidak mengaktifkan mikrofon saudara sepanjang ibadah berlangsung, sepanjang firman Tuhan disampaikan. Karena khotbah ini kita akan masukkan ke dalam GCC app kita, supaya kapanpun saudara bisa dengarkan khotbah ini lagi, dikuatkan lagi, diberkati lagi, dan mendapatkan berkat lebih lagi lewat setiap firman Tuhan yang disampaikan sepanjang tahun ini. Amin. Amin. Saudara siap untuk dengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah cinta pertama kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang memberikan kasih mula-mula pertama kepada kami. Dan kami mau mengingat itu lagi. You're our first love. Engkau adalah kasih mula-mula dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya hari ini ya Tuhan, kami akan temukan lagi gairah kami, passion kami dalam berjalan bersama Engkau. Mari berkati firman ini, berkati waktu ini, dan kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berseru dan berdoa. Mari setiap orang percaya bahwa tahun ini kita akan jalani dengan penuh kemenangan, dengan penuh berkat Tuhan, dengan passion yang luar biasa akan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Yes. Oke, saya akan mulai dengan tema besar GCC di tahun ini. Ini yang akan menjadi tema kita adalah Build with all your passion. Ini yang menjadi tema besar kita di GCC, Build with all your passion. Bangun dengan segenap hasrat, dengan segenap kekuatan, dengan segenap semangat yang kita bisa miliki untuk melayani Tuhan di tahun ini. Jadi tahun ini kita akan membangun nilai-nilai yang kita sudah punya di gereja dengan all passion kita. Di Matius 22 ayat 37 mengatakan seperti ini. Matius 22 ayat 37 dikatakan bahwa love the Lord your God with all your passion. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap gairahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hasratmu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa with all your passion. Bukan half of your passion, bukan setengah-setengah. Bukan no passion at all, tidak ada hasrat sama sekali. Tapi Alkitab mengatakan bahwa with all your passion. Amin. With all your passion. Di Yosua pasal 1 ayat 9 di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau. Wow, kemana saja engkau pergi. Apapun yang kita bisa lewati di tahun ini, even kita harus lewati banjir, lewati api, lewati badai, Alkitab mengatakan jangan engkau takut atau kurang bersemangat. Amin. Jangan takut atau kurang bersemangat, karena aku menyertai engkau kemana saja engkau pergi. In your lowest point of your life, titik terendah dalam hidup saudara, Tuhan akan ada di sana. Waktu yang paling gelap dalam hidup saudara sekalipun, jangan engkau takut atau kurang bersemangat, karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Amin. So sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang passion. Kita akan berbicara tentang hasrat atau gairah dalam kita mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu saya akan mulai tahun ini dengan beri judul khotbah saya adalah Get Your Spiritual Passion Back. Temukan kembali gairah rohani Anda. Temukan kembali gairah rohani Anda. Katakan amin. Nah, di dunia ini ada dua tipe orang yang kita bisa temui. Di dunia ini ada dua tipe orang. Tipikal yang pertama adalah mereka yang membiarkan
keadaan mempengaruhi semangat mereka atau antusiasme mereka di dalam Tuhan. Mereka yang membiarkan keadaan mempengaruhi mereka. Mereka membiarkan kondisi yang mereka lihat di sekeliling mereka mempengaruhi semangat mereka di dalam Tuhan. Dan Alkitab punya beberapa contoh. Yang pertama adalah Saul dan bangsa Israel. Saul dan bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan di 1 Samuel 17 ayat 4 dan ayat 11. Saul dan bangsa Israel pernah hadapi masalah yang besar. Dikatakan bahwa lalu tampillah keluar seorang tentara pendekar dari orang Filistin. Namanya adalah Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketika Saul dan orang-orangnya mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka dan menjadi sangat ketakutan. Jadi Saul dan bangsa Israel, waktu mereka mendengar tantangan dari Goliat, dari musuh mereka, dari enemy mereka, mereka menjadi terkejut. Bahkan mereka menjadi sangat ketakutan. Jadi mereka pernah membiarkan kondisi atau keadaan mempengaruhi semangat mereka. Mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir, mereka menjadi tidak berani di dalam kehidupan. Karena mereka membiarkan keadaan mempengaruhi semangat mereka. Yang kedua kita bisa lihat di dalam Alkitab juga tentang 12 pengintai yang diutus Musa ke tanah Kanaan. 10 orang pengintai membiarkan apa yang mereka lihat di tanah Kanaan mendikte iman mereka, mendikte kepercayaan mereka kepada Tuhan dan membuat mereka kurang bersemangat, membuat mereka patah semangat, membuat mereka kita nggak bisa, kita akan kalah di dalam peperangan ini. Kita bisa lihat ayatnya dan saudara juga bisa baca di Bilangan pasal 13 ayat 27 dan 28. Dikatakan seperti ini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan negeri itu memang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak kami lihat di sana. Wow. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka menyampaikan kabar kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri itu yang diintai mereka dan berkata, negeri telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Wow. Demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Saudara lihat 10 orang pulang dengan report yang tidak baik. Dan membuat satu bangsa itu ketakutan. Saya nggak tahu apa yang report yang akan kita bisa dengar di tahun ini. Lewat kondisi atau keadaan yang kita alami. Tapi saya mau dorong saudara, jangan pernah izinkan keadaan mendikte semangat saudara. Jangan pernah izinkan keadaan mempengaruhi semangat saudara di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, tipikal orang yang kedua adalah mereka yang menggunakan antusiasme atau semangat mereka atau gairah di dalam diri mereka untuk mempengaruhi keadaan mereka. Wow. Amin. Dan saya percaya GCC, kita semua yang ikut ibadah online hari ini, saya mau kita semua ada di level yang kedua. Kita bukan orang yang mengizinkan keadaan mendikte kita, tapi apa yang terjadi di dalam diri saudara. Kasih saudara kepada Tuhan, iman saudara kepada Tuhan, gairah saudara dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang akan mempengaruhi sekeliling saudara, katakan amin. So apa yang terjadi di dalam diri kita mempengaruhi iklim yang ada di sekeliling kita. Contohnya Daud di 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 52. Waktu Goliat muncul, Saul dan bangsa Israel ketakutan, tetapi Daud tampil dan dia mengatakan seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan membiarkan mayatmu dan tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Amin. Israel mempunyai Tuhan, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak untuk maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu di dalamnya. Diumbannya, maka kenalah di dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Ia mengalahkan orang tanpa pedang di tangan. Amin. Saudara lihat, orang yang sama. Satu pasukan yang besar menangis ketakutan. Daud tidak pernah mengizinkan keadaan di sekelilingnya mendikte dia. Justru dengan apa yang ada di dalam diri dia, dengan kepercayaan dia kepada Tuhan, dia mempengaruhi kondisi atau keadaan di sekelilingnya. Katakan amin. Daud tidak membiarkan keadaan mendikte, tetapi iman dan kepercayaan dia kepada Tuhan yang justru mengubah keadaan di sekelilingnya dia. Amin. Amin. Saudara juga perhatikan kisah tentang Joshua dan Kaleb. 10 orang, 2 dari 10. 10 pulang bawa report yang tidak baik. Yosua dan Kaleb lihat hal yang sama, tapi mereka pulang dengan report yang berbeda. Bilangan 13 ayat 30 dikatakan bahwa kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Saudara tahu orang yang berbeda, 1 dari sekian 1000 orang, dia bangkit dan mengatakan tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri ini. Sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Wow. Ke-12 pengintai mereka lihat hal yang sama. Tetapi Kaleb dan Yosua bin Nun pulang dengan report yang berbeda kepada Musa. Yang 10 mengatakan kita pasti dimakan oleh orang-orang enak. Sedangkan Kaleb mengatakan kita akan mengalahkan mereka. Mereka mengatakan kami melihat raksasa di sana. Sedangkan Kaleb dan Yosua mengatakan bahwa dia yang ada di dalam diri kita lebih besar dari musuh yang kita lihat di tanah Kanaan. Mereka tidak pernah mengizinkan keadaan mendikte apa yang ada di dalam diri mereka. Saudara tahu apa jawabannya? Kenapa Kaleb dan Yosua bisa berbeda? Di Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Di New Living Translation di dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. But my servant Caleb has a different attitude than the others have. Dia punya sikap yang berbeda. Ada terjemahan lain mengatakan bahwa Caleb punya a different spirit. Punya roh yang berbeda. Roh yang tidak mengizinkan keadaan walaupun dia hanya 1 orang. Dibanding dengan 10 orang. Tapi dia mengatakan tidak. Kita tidak akan pernah dikalahkan oleh mereka. Justru yang ada di dalam diri kita lebih besar. Amin. Saya percaya saudara semua, we are a people of a different spirit. Kita orang-orang yang punya roh yang berbeda. We are a people of a different attitude. Kita orang-orang yang punya sikap yang berbeda. Karena kita tidak pernah mengizinkan apa yang ada di dalam diri kita didikte oleh apa yang ada di luar. Haleluya. Amin. Amin. Paulus dan Silas. Saudara tahu mereka di penjara. Mereka diborgol. Mereka dihukum karena memberitakan firman Tuhan. Dan harusnya waktu seperti itu mengatakan, Tuhan saya sudah layani engkau. Kenapa yang begini terjadi? Tuhan saya sudah ikut engkau. Kenapa yang begini terjadi? Saya ini kurang apa lagi? Kurang sungguh-sungguh apa lagi? Kurang mengasihi Tuhan apa lagi? Tapi Paulus dan Silas
mereka tidak membiarkan antusiasme mereka didikte oleh keadaan. Walaupun mereka sedang ada di dalam penjara. Justru di tengah-tengah masalah mereka, mereka mengambil senjata mereka, yaitu pujian dan penyembahan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka menaikkan penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, disitulah penjara bergonjang. Disitulah rantai-rantai terlepas. Disitulah setiap intimidasi, setiap ketakutan, setiap belenggu mereka itu dihancurkan. Ketika mereka tidak membiarkan apa yang di dalam diri mereka didikte oleh apa yang ada di luar. Tapi mereka pakai antusiasme, gairah mereka yang kepada Tuhan untuk menghancurkan setiap hal-hal yang ada di luar sana. Haleluya. Amin. So hari ini kita akan lihat dua hal. Antusiasme yang benar dari Tuhan. The true spiritual enthusiasm. Ada dua kebenaran yang saudara bisa perhatikan. Adalah antusiasme atau kegairahan rohani yang sejati. Bukan produk dari lingkungan atau keadaan. Amin. Antusiasme atau gairah saudara di dalam Tuhan itu bukan produk dari lingkungan atau keadaan. Haleluya. Yang kedua, antusiasme atau gairah rohani yang sejati merupakan hasil dari sikap hati saudara yang benar di hadapan Tuhan dan waktu pribadi saudara bersama dengan Tuhan melalui saat teduh. Amin. Gairah rohani yang sejati adalah hasil dari sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Even saudara lagi lewati waktu yang sulit, tapi saudara jaga hati saudara tetap benar. Saudara tidak izinkan kecewa, sakit hati, menyalahkan Tuhan. Kenapa begini? Saudara jaga sikap hati saudara yang benar seperti Ayub. Jaga hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia punya waktu pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat passion mereka, hasrat mereka, justru kembali mendikte keadaan yang ada di sekeliling mereka. Amin. Jadi sikap hati dan hubungan dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan yang akan menghasilkan antusiasme yang sejati. Di luar itu, saudara akan punya antusiasme yang palsu. Yang hari ini bisa semangat, besok bisa berubah 180 derajat. Hari ini bisa on fire, besok saudara apinya itu benar-benar hilang. Karena saudara tidak punya antusiasme yang sejati. Kita biarkan antusiasme yang palsu itu bergantung keadaan. Kiriman lancar, kondisi semua baik, saya antusias. Hubungan dengan satu sama lain, oke, saya semangat. Hubungan dengan pacar, oke, saya semangat. Tapi kalau enggak oke, saya akan berubah. Nah, itu antusiasme yang palsu. Nah, mari kita lihat kata antusiasme. Antusiasme itu berasal dari dua kata. Antusiasme berasal dari dua kata, yaitu en dan theos. Kata antusiasme berasal dari dua kata, yaitu en dan theos. En dan theos. En itu artinya di dalam. En itu artinya di dalam. Sedangkan theos artinya God atau Tuhan. Jadi entheos itu artinya di dalam Tuhan atau filled with God. Di dalam Tuhan atau dipenuhi Tuhan. Amin. Jadi the true spiritual enthusiasm born in the presence of God. Antusiasme yang sejati. Antusiasme yang sesungguhnya. Gairah rohani yang luar biasa. Itu lahir melalui penyembahan, saat teduh, melalui baca Alkitab, melalui doa dan puasa. Di situ the true spiritual enthusiasm born. Amin. Antusiasme yang sejati lahir di hadirat Tuhan. So, tahun ini tema kita adalah build with all your passion. Dan passion yang kita punya datangnya dari hadirat Tuhan. Datangnya bukan karena aturan, bukan karena regulasi, bukan karena apapun.
Datangnya dari hadirat Tuhan. So GCC members, GCC family, saya dorong saudara tahun ini mari mulai dengan ada di dalam hadirat Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari bertekun di dalam Tuhan supaya saudara bisa temukan passion yang sejati. Sehingga tahun ini kita bisa berlari bersama-sama. Tahun ini kita bisa berjalan bersama-sama dengan penuh antusias yang berasal dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 di terjemahan baru dikatakan seperti ini. Yesaya 40 ayat 31. Kalau sudah sampai situ, saudara bisa type di kolom chat, katakan amin. Yes, Yesaya 40 ayat 31 bisa ditampilkan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Wow. Mereka seumpama raja waling naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam membangun relationship dengan Tuhan. Disitulah muncul DNA. Disitulah apa artinya DNA? DNA itu artinya it is in our blood. Itu ada di darah kami. Itu DNA. Itu ada di darah kami. Nah, apa DNA orang-orang yang mencari Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa kekuatan baru. Kekuatan baru. Setiap hari saudara mencari Tuhan, saudara dapat kekuatan baru. Saudara dapat kekuatan baru. Dan itu ada di dalam darah kita, kekuatan baru. Terbang dengan kekuatan. Wow, saya suka terbang dengan kekuatan. Berlari dengan kekuatan. Saya suka Raja Wale, dia bilang, fly with a style. Dia terbang dengan style, dengan gaya, dengan kekuatan. Gak lemas-lemas terbangnya. Gak sempoyongan terbangnya. Tapi terbang dengan kekuatan. Berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu di DNA kita. Itu ada di dalam darah kita. Kekuatan baru. Terbang dengan kekuatan. Berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. It is in our blood. Dan ini datangnya dari mana? Waktu saudara menantikan Tuhan. Amin. So dalam membangun relationship dengan Tuhan akan muncul DNA. Dan DNA inilah yang akan menjadi kultur kita di GCC dalam membangun. Kultur budaya datangnya dari hadirat Tuhan. Bukan karena saudara takut dengan pastor Sap. Bukan saudara takut dengan home leader saudara. Enggak. Kultur itu datang dari hadirat Tuhan. Daud kenapa dia tidak menyerah seperti Saul dan bangsa Israel. Toh yang dominan harusnya bisa mempengaruhi yang minoritas. Tetapi dia tidak menyerah. Paulus dan Silas tidak mengasihani diri mereka sendiri. Kaleb dan Joshua tidak seperti yang 10 orang. Tetapi mereka semua punya different attitude. Mereka punya style, mereka punya culture. And that culture, it is in our blood. Ada di dalam darahnya kita. Haleluya. It is in our blood. Ada di dalam darah kita. 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara diberkati semuanya. Amin. 2022 adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua. 1 Korintus 15 ayat 58 di New Living Translation dikatakan seperti ini. So my dear brother and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Saudara lihat kata always work enthusiastically for the Lord. Dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kuliah, dalam usaha, dalam pelayanan. Always work enthusiastically. Bekerja dengan gairah, bekerja dengan semangat, bekerja dengan passion for the Lord. Amin. Ketika saudara melakukan apa saja, Anda melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka saudara akan mengubah yang biasa menjadi sesuatu yang bermakna. Amin. So ada quote mengatakan seperti ini, bukan apa yang Anda lakukan, tetapi kepada siapa Anda melakukannya.
Itulah yang akan mengubah sesuatu yang biasa menjadi bermakna. Amin. Saudara bisnis untuk siapa? Bukan untuk cari duit. Saudara lakukan untuk Tuhan. Saudara pelayanan untuk siapa? Bukan untuk pastor saudara. Kita lakukan untuk Tuhan. Kita menyanyi untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita kuliah untuk siapa? Untuk Tuhan. Kepada siapa Anda melakukan? Itulah yang akan mengubah apa yang saudara kerjakan. You work enthusiastically. Saudara bekerja dengan passion. Jadi yang paling penting adalah bukan tindakan itu sendiri. Tetapi motivasi di balik tindakan itu. Siapa yang Anda layani tahun ini? Amin. Siapa yang Anda layani di tahun ini? Itu yang akan mengubah segala sesuatu. So hari ini secara khusus kita akan belajar tentang kehidupan Daud. Tentang rahasia gairahnya Daud. Passionnya Daud. Spiritual passionnya Daud itu datangnya dari mana? Dan puji Tuhan waktu kita belajar firman Tuhan. Selalu firman Tuhan itu punya jawaban untuk setiap permasalahan yang kita punya. So Daud di dalam hidup dia punya 3 kebiasaan. 3 kebiasaan yang tidak dimiliki oleh prajurit yang lain. 3 kebiasaan Daud. Yang pertama, he trusted God daily. Dia mempercayai Tuhan setiap hari. Yang kedua, he walk with God daily. Dia berjalan dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, he worship God daily. Dia menyembah Tuhan setiap hari. Percaya Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. So kata kuncinya adalah daily, setiap hari. Apa kebiasaan saudara setiap hari? Itulah yang akan mendatangkan kekuatan baru. Itulah yang akan buat kita bergairah di dalam Tuhan. Nah, Daud mempercayai Tuhan setiap hari. Kalau saudara perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37 dikatakan bahwa tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamunya biasanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila ada singa beruang menerkam seekor saja dari domba kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia berdiri dan menyerang aku akan menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa dan beruang sudah dihajar hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. So, Daud kenapa dia bisa kalahkan orang Filistin, raksasa yang besar itu? Dia mempercayai pekerjaan Tuhan di masa lalu. Dulu waktu saya gembalakan kambing domba, Tuhan sudah pernah tolong saya. Tuhan sudah pernah tolong saya. Kalau di masa lalu dia bisa tolong saya, di masa sekarang dia bisa tolong saya. Dan pengalaman saya dengan Tuhan di masa sekarang akan menolong saya di masa yang akan datang. So setiap hari saudara perlu punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman kecil itu yang akan kita pakai untuk mengalahkan hal-hal yang besar yang ada di depan kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini, saudara semua sudah pernah ditolong Tuhan. Amin. Siapa yang pernah ditolong Tuhan di sini? Kalau dia pernah bisa tolong saudara dengan kemenangan kecil, dia juga akan tolong saudara untuk kemenangan besar. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Amin. So trust your God daily. Percaya kepada dia setiap waktu. Ingat kemenangan-kemenangan yang pernah Tuhan buat. Dan saya percaya 1 tahun ini banyak sekali pertolongan Tuhan. Covid yang begitu ganas kita bisa lewati. Kita bisa sembuh, puji Tuhan. Kalau dia bisa tolong kita di tahun yang berat ini. Wah 2022 dia bisa tolong kita lagi. Dia bisa tolong kita lagi. Ya, yang kedua, Daud juga berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana Tuhan menolong dia. Dia ingat penyertaan Tuhan waktu dia menggembalakan kambing domba. Dan dia pakai, kalau dia bisa tolong saya, saat ini Tuhan yang sama akan menolong saya untuk mengalahkan orang Filistin yang tidak bersunat. Dia berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Yang berikut, dia juga menyembah Tuhan setiap hari. Di 1 Tawarik 15 ayat 29 bagian A. Dikatakan bahwa ketika tabut Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela.
Lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari. Wah, Daud kalau lihat worship party, wah itu penyembahannya luar biasa. Penyembahannya. Nah dia nggak berjoget waktu ada worship party. Di rumah dia udah begitu. Amin. Semua worship leader, kita nggak capek itu di Jumat atau Sabtu baru latihan. Daily life saudara sudah biasa menyembah Tuhan. Saudara sudah biasa menyembah. Datang ke latihan, saudara cuma bawa apa yang ada di rumah saudara. Saudara bukan baru bahasa roh waktu penyembahan. Saudara itu daily life kita begitu. Di motor, di mobil, di kamar mandi, saudara udah biasa begitu. Saudara menyembah, menyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Itu bukan waktu penyembahan seminggu sekali. Klik link online kita menyembah Tuhan seminggu sekali. Oh I feel good. Hari ini penyembahan luar. Enggak. Dari Senin sampai Sabtu, apa yang terjadi di dalam diri saudara. Daud punya a daily lifestyle of praise and worship. It's a daily abiding in the presence of God that gives you enthusiasm. Harian saudara tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itulah yang memberikan saudara gairah. Itulah yang memberikan saudara passion. Itulah yang memberikan saudara hasrat untuk memulai tahun 2022 ini. Amin. It's your daily abiding in the presence of the Lord. Itulah yang memberikan hasrat kepada kita. So, Daud luar biasa. Tapi Daud juga seorang manusia. Dia punya 2 musim dalam kehidupan. Dia punya musim dalam kehidupan. Musim yang pertama adalah musim di mana dia begitu antusias bagi Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan setiap hari. Dia berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dia menyembah Tuhan setiap hari. Dia punya passion, antusias. Makanya waktu datang medan perang, kakak-kakaknya dibilang, pulang aja urus kambing domba di sana. Anak kecil ngapain ke sini? Kamu antar makanan aja kan? Enggak bisa. Saya yang harus maju. Saudara tahu itu antusiasme dari dalam. Pernah enggak saudara dilarang untuk pelayanan? Enggak bisa. Saudara enggak bisa tahan api itu, saya mau melayani. Itu antusiasme itu datang dari Tuhan. Mungkin cuma baca weekly program, tapi antusiasmenya luar biasa. Mungkin cuma baca pengumuman, tapi saudara antusiasmenya itu luar biasa. Karena saudara ada di hadirat Tuhan. Saudara enggak pernah ingat enggak pertama kali kamu pelayanan? Wah, itu di dalam kamar terus. Berdoa, menyembah Tuhan. Mungkin cuma pimpin family time. Tapi ini hari pertama. Saya mau berdoa. Saya mau berpuasa. Saya mau menyembah Tuhan. Saya ingat pertama kali saya khotbah di mobil. Ke proyek, saya bawa catatan saya. Saya menyembah Tuhan, saya berdoa. Wah, ini hari pertama. 3 hari saya gak keluar dari kamar untuk doa puasa. Doa puasa ini pelayanan pertama saya. Tapi dalam hidup kita, saudara mungkin kehilangan antusiasme. Mungkin kehilangan. Tugasnya masih sama, pelayanannya masih sama, tapi antusiasmenya sudah berbeda. Pernah, kalau bisa saya yang tugas minggu ini. Kalau bisa minggu ini lagi saya tugas. Kalau bisa minggu ini saya. Tapi ada waktu di mana, jangan saya deh, kebanyakan, udah terlalu sering. Saya mau istirahat dulu. Kita bisa kehilangan passion itu. Kita bisa kehilangan hasrat itu. Dan Daud pernah juga kehilangan hasrat. Ada waktu di mana dia harus ada di medan perang untuk mengalahkan orang Filistin yaitu Goliat itu. Dia dilarang tapi bilang saya saja. Saya. Biar saya yang lawan dia. Dia disuruh pulang. Enggak, saya yang maju. Akhirnya Saul, oke, kamu yang maju. Tapi ada waktunya di mana Daud itu seharusnya ada di medan perang. Tapi hari itu dia memilih enggak, Uria saja yang pergi. Tapi dia ada maksud lain. Dia naik ke lantai 2. Dia naik ke tempat di mana dia bisa bersantai. Waktu dia bersantai, harusnya dia ada di medan perang. Tapi dia enggak ada di medan perang. Dia mulai lihat hal-hal yang dia enggak perlu lihat. Dia mulai lihat Batsheba mandi. Dia mulai punya rencana yang lain lagi. Gimana caranya supaya istri orang ini saya ambil. Suaminya siapa? Pasang dia di medan perang orang nomor 1. Supaya ditembak mati. Dia ambil Batsheba. Batsheba hamil.
Dan masalah itu ketahuan. Dia rencana bagaimana supaya menguburkan anak ini. Bagaimana supaya anak ini masalahnya tidak ketahuan. Dan akhirnya Nabi Nathan datang ke dia. Saudara lihat, harusnya dia ada di medan perang. Harusnya dia punya passion yang sama. Tetap masih perang. Tapi dia udah gak punya antusias itu lagi. Gak kayak dulu lagi. Daud kehilangan passion itu. Daud jatuh ke dalam dosa ketika dia berhenti menyediakan waktu bersama dengan Tuhan setiap hari. Sebagai seorang anak, dia lari ke medan perang, dilarang juga dia mau maju. Tapi sebagai raja, dia mulai kehilangan antusias itu. Dia mulai nyaman. Dia malah, sudahlah saya tinggal di rumah aja. Sudahlah yang muda-muda aja yang maju. Sudahlah yang pelayanan yang itu-itu saja. Cukuplah saya cari duit. Cukuplah saya lakukan ini. Saya mau fokus ke sini dulu. Disitulah dia kehilangan antusiasme mereka. Jadi bagaimana seorang yang penuh dengan spiritual antusiasme sebagai seorang anak. Tetapi kehilangan itu sebagai seorang raja. Ada saudara di sini yang dulu mungkin waktu saudara single, saudara begitu on fire begitu. Giliran saudara menikah, saudara punya pekerjaan, mulai punya duit, saudara mulai kehilangan antusiasme. Ada yang dulu saudara masih single, belum punya pacar, saudara berdoa, Tuhan punya pacar. Tuhan punya pasangan hidup, saudara berpuas. Giliran saudara dapat pacar, mulai berubah. Mulai hidupnya gak benar. Padahal dulu dapatinya berdoa. Mulai yang dulu aktif pelayanan mulai berkurang. Saudara on fire waktu belum punya apa-apa. Tapi giliran saudara mulai punya semua berkat Tuhan itu. Saudara mulai kehilangan api itu. Mulai kehilangan passion itu. Kenapa Daud bisa begitu? Jawabannya adalah ketika dia mengalihkan pandangan dia dari panggilan, dari visi, dari tujuan yang Tuhan taruh dalam dirinya kepada rasa aman. Kita semua mau aman ya, mau comfort dalam hidup. Tapi saudara tahu, rasa aman itu bisa membunuh spiritual antusiasme saudara di dalam Tuhan. Makanya kadang Tuhan kasih krisis dalam kehidupan kita. Krisisnya serius krisisnya. Supaya apa? Saudara berdoa sungguh-sungguh. Cari Tuhan. On fire lagi. Padahal Tuhan pengen kalau bisa saudara lagi baik-baik itu tetap cari Tuhan. Harusnya Daud ada di medan perang. Tapi dia cari yang aman. Disitulah dia jatuh ke dalam dosa. So pertanyaan saya hari ini bagi saudara semua. Mana yang paling merepresentasikan saudara hari ini? Hari-hari ini. Di awal tahun yang baru ini. Mana yang paling merepresentasikan saudara? Apakah saudara penuh antusiasme, penuh passion, penuh hasrat untuk hal-hal yang berasal dari Tuhan? Atau saudara mulai secara rohani, saudara mulai nyaman? Ya, karena banyak yang gantikan saya, apa-apa saudara mulai nyaman. Daud pernah punya passion itu. Tetapi dia kehilangan passion itu. Tapi puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia tidak akan pernah biarkan kita jatuh tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Kalau saudara waktu-waktu ini kayak passion itu sudah tidak ada lagi. Saudara kayaknya dengan dosa itu kayaknya mudah banget kalah. Gampang banget jatuh ke dalam pornografi. Gak bisa menang atas peperangan yang kecil. Gak bisa. Karena apa? Passion kita udah hilang. So Daud pernah kehilangan itu. Tapi waktu dia kehilangan itu Tuhan datang lewat Nabi Nathan. Ingatkan dia. Apa yang kamu lakukan ini salah dan puji Tuhan Daud punya hati yang luar biasa. Di Mazmur 51. Di Mazmur 51 ayat 10 dan 12. Saya berdoa mari kita awali tahun ini dengan evaluasi punya hati yang sama seperti Daud. Dikatakan seperti ini. Jadikan hatiku tahir ya Tuhan. Ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan buang aku dari hadapan. Dosa akan selalu membawa kita keluar dari hadirat Tuhan. Padahal di dalam hadirat Tuhan kekuatan baru itu datang. Makanya Daud bilang jangan buang saya dari situ.
Saya bisa berani mengalahkan musuh, singa, beruang, bahkan sampai Goliat. Sampai sekarang saya jadi raja karena di dalam hadirat. Jangan buang saya dari situ. Jangan buang saya dari situ. Dia mengatakan seperti, bangkitkan kembali padaku kegirangan. Bangkitkan kembali padaku semangat. Bangkitkan kembali padaku antusiasme yang semula. Karena selamat yang daripada. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Di bahasa Inggrisnya dikatakan seperti, restore to me the joy of my salvation. Restore. Pulihkan saya lagi. Pulihkan saya lagi. Saudara yang sekarang mungkin terikat, addicted dengan sesuatu. Ada yang mungkin pornografi. Ada mungkin kebiasaan yang gak baik. Saudara tahu kayaknya susah keluar dari situ. Mari hari ini punya passion dengan Tuhan. Saya mau menang. Saya tidak mau izinkan hal-hal yang seperti ini menguasai saya di tahun ini. Saya mau lihat ada kemenangan. Restore to me the joy of my salvation. And grant me a willing spirit to sustain. Amin. So, apa yang terjadi waktu kita kehilangan sesuatu? Kalau saudara kehilangan sesuatu yang berharga, uang, ataupun perhiasan saudara, apa yang saudara lakukan kalau kehilangan sesuatu yang berharga? Saudara berseru untuk pertolongan. You cry out untuk restoration. Kalau kita kehilangan passion dengan Tuhan, kita kehilangan kasih mula-mula, seperti Daud, dia menangis. Restore to me the joy of my salvation. Go back to what you do before. Ingat kembali waktu saudara jatuh cinta sama Tuhan pertama kali. Your first love with Jesus. Bangun pagi itu kayaknya mau cari Alkitab aja. Kalau bisa gereja seminggu 3 kali. Kalau bisa komsel tiap hari. Saudara punya passion itu. Saudara punya passion itu. Dan ini adalah hal yang Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 4-5. Efesus 2 ayat 4-5. Dikatakan seperti, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Semangat, antusias, kasih yang semula-mula itu tidak hilang. Masih ada. Masih ada. Tapi dibilang, kamu meninggalkan. So, you didn't lose it. Saudara tidak kehilangan itu. You forsake it. Engkau melupakan itu. Engkau meninggalkan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang buat passion saudara dengan Tuhan itu kita mulai tinggalkan. Kebiasaan berdoa, kebiasaan baca firman, kebiasaan berpuasa, kebiasaan bersekutu, kebiasaan ibadah minggu. Itu mulai ditinggalkan. Dan seperti arang yang nyalanya luar biasa di awal. Waktu mulai terpisah dengan arang yang lain. Nyalanya mulai perlahan-lahan hilang. Perlahan-lahan hilang. Wahyu 2 ayat 4-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan apa yang semula engkau lakukan. Bertobat dan lakukan yang semula. Saya beberapa kali ini di Komsel Keluarga. Beberapa keluarga yang kalau kita temuin. Saya diajak penyembahan. Diajak penyembahan, doa bareng. Pastor ini ada gitar, ayo kita doa bareng. Saudara tahu itu luar biasa. Saudara perlu jaga hasrat yang seperti itu. Meninggalkan artinya you walk away. You let go. You didn't lose it but you left it. Itu sebabnya kok kayak dengan dosa itu kita mudah banget jatuh. Karena apa? Api yang semula itu sudah hilang. So ingat kembali intimacy saudara dengan Tuhan di awal-awal. Makanya tadi lagu penyembahan bagus banget. My first love is Jesus. My first love is Jesus. Ingat kasih mula-mula saudara dengan Tuhan. Bertobat, repent. Apa artinya bertobat atau repent? Ada berapa arti repent? Yang pertama adalah change your direction. Rubah arah saudara. Kalau arah saudara mulai ninggalin kasih mula-mula, balik. Change your direction. Change your direction. Yang kedua, change the way you think. Jangan berpikir tentang comfort. Semua udah enak, komsel udah enak. Masalah gak ada. Ya nyaman lah. Nyaman saya. Enggak. Change the way you think.
Yang terakhir, do the things you do at first. Lakukan apa yang dulunya kita lakukan. Amin. Saya percaya waktu kita sama-sama sebagai satu gereja, kita lakukan ini lagi. Mulai tinggal di dalam hadirat Tuhan. Abide in His presence daily. Trust His goodness daily. Worship Him daily. Bukan karena tugas atau kewajiban, tapi lakukan karena kesukaan dan kepada siapa saudara mau lakukan ini. Saudara akan temukan lagi kekuatan baru, passion, hasrat, dan ini yang akan menolong kita untuk tahun ini bangun dengan with all your passion. Amin. Saudara semua diberkati. Let's start this year dengan tinggal di dalam hadirat Tuhan. So, mari sebelum kita saya akhiri khotbah ini, saya mau let's take time untuk kita nyanyikan penyembahan tadi sebentar dan berdoa minta kembali kasih mula-mula itu. You didn't lose it, you forsake it, you left it. Kita tinggalin itu dan mari berseru kepada Tuhan seperti Daud berseru, restore to me the joy of my salvation. Mari kita siapkan hati kita untuk sembah Tuhan sebentar. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, thank you, Jesus. Lord Jesus, you're my first love. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Come on, one more time. Berseru kepada Tuhan. Jesus, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love.
Restore to me the joy of my salvation. Pulihkan kembali. Kalau hamba-Mu kehilangan semangat, kalau hamba-Mu kehilangan antusias, kami sebagai gereja, kami mungkin lewati tahun-tahun yang berat ya Tuhan. Dan passion kami hilang. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biar GCC di tahun ini kami start dengan Tuhan. Kami start dengan mau kembali. Ampuni dosa kami. Ampuni setiap kesalahan kami. Dosa-dosa yang kami buat itu semua karena kami telah kehilangan fire. Api itu. Hari ini ya Tuhan, kami mau kembali. Berdoa biar kasih mula-mula itu kembali ya Tuhan. Kasih mula-mula itu kembali. Menyala lagi di dalam hati kami. Menyala lagi di dalam hidup kami. Biar antusiasme yang ada di dalam diri kami yang mulai mendikte keadaan di sekeliling kami. Kami mulai lihat kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan. Yang sakit mulai lihat kesembuhan. Yang mengalami masalah dalam keuangan mulai lihat terobosan. Yang mulai mengalami adiksi dan susah lepas dari kebiasaan buruk, mereka mulai lihat terobosan. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan kami sebagai satu jemaat di 2022 ini, kami lihat ada breakthrough di dalam gereja kami. Dalam jumlah, dalam keuangan, dalam jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan. Dalam atmosfer rohani di gereja. Dalam pujian penyembahan, dalam firman. Kami berdoa, kami mengalami terobosan. Karena kekuatan yang ada di dalam hadirat Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Minta kepada Tuhan. How I love you. One more time Jesus. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I